Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Airesa Fauzia dari Prodi Sentra Tasik. Di sini saya akan menjelaskan tentang Muhammadiyah Jawa dan landasan kultural untuk Islam berkemajuan. Hubungan antara Muhammadiyah dan budaya lokal di Indonesia sering menjadi tema kontroversial, baik di dalam organisasi ini maupun dalam wacana tentang Islam Indonesia. Muhammadiyah dikenal salah satunya sebagai gerakan purifikasi dan pemberantas TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat, yang kadang menempatkan posisinya saling berhadapan dengan budaya lokal. Namun demikian, sejak tahun 2000 lalu, Muhammadiyah memperkenalkan konsep dakwah kultural yang diantaranya mencoba memperbaiki citranya dalam kaitannya dengan berbagai budaya di Indonesia. Tulisan ini hendak membahas tentang hubungan antara kejawaan dan Muhammadiyah serta melihat tempat dari budaya lokal dalam gagasan Islam berkemajuan yang diusung Muhammadiyah sejak Muktamar ke-47 di Makassar 2015 lalu. Secara khusus, tulisan ini melihat pada reaksi beberapa warga Muhammadiyah terhadap buku Muhammadiyah Jawa pada tahun 2016. Muhammadiyah itu kadang dituduh atau disebut sebagai bagian dari Arabisasi atau Wahabisasi. Muhammadiyah juga sering disebut sebagai gerakan Puritan yang diantara maknanya adalah melakukan verifikasi Islam dari berbagai elemen yang dianggap menodai akidah semisal TBC, yaitu tahayul, bid'ah, dan khurafat. Jawa dan keyakinan keislaman yang ada di Jawa dari sebagian narasi besar di atas sering diidentikan dengan sinkretisme dan keislaman yang dipenuhi elemen-elemen asing tersebut. Berbalikan dari tuduhan tentang adanya pengaruh Wahabisme, ada lagi yang menuduh Muhammadiyah sebagai kelompok yang terpengaruh westernisasi karena memakai sistem sekolah berkelas, menggunakan instrumen musik dari Barat, dekat dengan misionaris Kristen, dan membangun rumah sakit atau balai kesehatan yang sama dengan orang Barat. Berbeda dari gerakan Islam lain yang banyak didominasi oleh etnis tertentu, Muhammadiyah adalah organisasi yang memiliki penyebaran merata di seluruh Indonesia dan berasal dari etnik yang beragam. Ada yang dari Jawa, Sunda, Madura, Minang, Bugis, Bali, Aceh, dan sebagainya. Ia tidak mempresentasikan kultur tertentu seperti Jawa atau Minang. Ia lebih pas dikatakan sebagai representasi kultur Indonesia secara umum, sebagai sebuah kultur hibrida. Ketua Umum Muhammadiyah pun bisa berasal dari berbagai suku. Haidar Nasir dari Sunda, Din Syamsuddin dari Sumbawa, Ahmad Syafi'i Ma'arif dari Padang, Amin Rais dari Jawa, dan sebagainya. Makanya, kultur yang berkembang di Muhammadiyah adalah hibrida dari kultur-kultur yang membangunnya. Ia memberikan apresiasi terhadap berbagai kultur yang ada, seperti Muhammadiyah Jawa dan Muhammadiyah Tanah Minang. Muhammadiyah Jawa dan Islam Jawa hanyalah salah satu relasi keislaman Muhammadiyah dengan etnis atau budaya tertentu. Ada Muhammadiyah Bugis, Muhammadiyah Sunda, dan sebagainya. Dalam tulisannya yang berjudul Internasionalisasi Gerakan Muhammadiyah, Sebuah Keharusan, Ahmad Dahlan Rais menguraikan tentang berbagai nilai-nilai unggul atau identitas kultural dari Muhammadiyah, yaitu pertama, egalitarianisme. Muhammadiyah tidak mengenal darah biru dan perbedaan berdasarkan suku atau latar belakang primordial lain. Kedua, disiplin. Selepas muktamar akan diikuti musyil, musda, dan seterusnya. Semuanya bisa atau harus selesai dalam 1 tahun. Disiplin juga ditampilkan dalam hal waktu kegiatan. Ketiga, tidak ada kultus individu dan tidak ada kultus kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan ataupun ketua umum yang lain. Foto Kiai Haji Ahmad Dahlan pun pernah dilarang dipasang di kantor-kantor Muhammadiyah. Selain takut syirik, pelarangan itu juga berdasarkan pada lahirnya kultus individu. Pengaruh dari kebijakan itu bahkan bisa dirasakan hingga sekarang, jauh setelah pelarangan memasang foto Kiai Haji Ahmad Dahlan dicabut. Misalnya, di beberapa kelompok Muhammadiyah berkembang istilah Muhammadiyah bukan Dahlaniyah. Keempat, tidak ada strik hierarki, yaitu hierarki yang kaku di Muhammadiyah, meski ada leadership dan kepemimpinan berjenjang. Kelima, kepemimpinan yang bersifat kolektif kolegial, yaitu tidak terpusat pada satu individu.
Keenam, memiliki etos kerja seperti Calvinis atau Protestan etik. Pengurus Muhammadiyah itu pada hari Sabtu dan Minggu, siang dan malam terus mengurus organisasi. Mereka tidak mendapat bayaran dari organisasi ini. Perbedaannya dari Calvinisme, implementasi etika ini bukan pada individu, tapi lebih pada organisasi. Yang menjadi kaya adalah organisasinya, sementara individu-individunya banyak yang hidupnya biasa saja. Hibrida dalam latar belakang ideologi. Bukan hanya dari persoalan etnisitas. Dalam kaitannya dengan latar belakang pemahaman agama atau ideologi pun, Muhammadiyah memiliki karakter yang cukup beragam. Ada yang berasal dari kelompok liberal, ada yang beraliran Salafi, ada yang alumni pesantren NU atau Nahdlatul Ulama, ada juga yang lulusan Thalib Padang Panjang, ada yang berpendidikan barat, ada pula yang alumni dari Iran yang dekat dengan Syiah, dan seterusnya. Maka, kemudian ada 4 kategori Muhammadiyah seperti yang dipopulerkan oleh Abdul Munir Mulkhan, yaitu Al-Ikhlas, Kaidahlan, Munu atau Muhammadiyah NU, dan Marmud, Marhenis Muhammadiyah. Berdasarkan kajiannya tentang Muhammadiyah di Indonesia bagian timur, Abdul Mukti dan Fajar Rijaul Haq menambah lagi kategori keanggotaan, yaitu Krismuha atau Kristen Muhammadiyah. Bahkan dalam perbincangan sehari-hari dengan warga Muhammadiyah, orang akan menemukan kategori-kategori lain seperti Musyi, Muhammadiyah Syiah, Munas, Muhammadiyah Nasionalis, dan Musa, Muhammadiyah Salafi. Muhammadiyah kadang berperan sebagai melting pot, kadang seperti salad bowl, dan kadang menerapkan konsep multikulturalisme. Tidak ada teori atau konsep tertentu yang diadopsi. Semuanya seperti berjalan natural saja, tanpa kebijakan tertentu berkaitan latar belakang ideologis dan kultural. Beberapa orang di Muhammadiyah berusaha mengajak teman-temannya yang memiliki pandangan keagamaan sealur untuk bergabung ke Muhammadiyah. Mereka yang beraliran Salafi akan mengajak sebagian teman Salafinya untuk bergabung. Mereka yang liberal juga melakukan hal yang sama. Ini semua adalah fenomena yang wajar dalam sebuah organisasi terbuka seperti Muhammadiyah. Muhammadiyah akan mendapat kekuatan baru ketika ada Kiai NU yang kuat kemampuannya membaca kitab kuning yang bergabung dengan Muhammadiyah. Hanya saja, jika dialog dalam organisasi ini tidak hidup, maka orang-orang yang berasal dari beragam aliran agama itu akan saling berbenturan. Dimensi ide bukan tempat. Mengapa penulis memberi judul salah satu bukunya dengan Muhammadiyah Jawa, bukan Muhammadiyah Yogyakarta? Pembuatan judul ini lebih mengacu atau menekankan kepada kultur, bukan lokasi geografis. Muhammadiyah Jawa lebih mengedepankan kepada aspek karakter dalam kajiannya, bukan benda atau lokasi di Jawa itu sendiri. Ini seperti gagasan tentang Islam berkemajuan, bukan Islam Nusantara. Dimensi ide dan gagasan lebih kental daripada dimensi tempat. Ini bukan claim of theory, tapi claim of idea. Keinginan dari buku Muhammadiyah Jawa lebih luas dari isu kejawaan. Ia ingin memotret interaksi kultural antara Muhammadiyah dengan berbagai model budaya di Indonesia. Proses adaptasi Muhammadiyah dengan keragaman kultural di Indonesia dan melihat dialektika teologis dan kultural yang ada di Indonesia. Apa inti dari buku Muhammadiyah Jawa? Dalam konteks Indonesia saat ini, seperti disampaikan oleh Din Syamsuddin dalam catatannya untuk buku itu, maka Muhammadiyah adalah representasi paling otentik dari Islam Indonesia atau Islam Nusantara. Organisasi ini ada di 34 provinsi di Indonesia dengan keanggotaan tidak terkonsentrasi di provinsi tertentu. Meskipun menggunakan judul Muhammadiyah Jawa, namun buku itu tidak bermaksud hanya berbicara Jawa, tapi proses adaptasi yang akulturasi Muhammadiyah dengan budaya lokal tempat ia hadir. Ia ingin melihat hubungan dan kedekatan Muhammadiyah dengan kejawaan sebagai langkah awal untuk melihat hubungan Muhammadiyah dengan budaya lain di Indonesia. Pendeknya, tujuan penulisan buku Muhammadiyah Jawa itu tidak sekadar melihat kedekatan Muhammadiyah dengan kejawaan atau menegaskan bahwa kejawaan adalah salah satu identitas yang tak bisa dipisahkan dari Muhammadiyah. Keinginan dari buku ini adalah lebih dari itu.
Ia ingin membantah atau menunjukkan bahwa Muhammadiyah bukanlah gerakan Islam yang anti budaya lokal atau anti terhadap kultur tertentu. Tujuan lain dari penerbitan buku Muhammadiyah Jawa adalah sebagai landasan kultural ketika gerakan yang berdiri 1912 ini melangkah ke dunia global dengan semangat Islam berkemajuan. Penulis seringkali kesulitan untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan identitas kultural Muhammadiyah di era global ini. Selain menjawab persoalan tentang identitas Muhammadiyah dalam konteks globalisasi, buku Muhammadiyah Jawa ingin memulai sebuah kajian yang menggali karakter-karakter unik dari Muhammadiyah ketika berinteraksi dengan kultur tertentu. Dan tentu, buku ini ingin melihat warna kemuhammadiyahan, seperti apa ketika gerakan ini hadir di daerah yang berbeda. Di Jawa, misalnya, ada perbedaan yang cukup kentara antara NU dan Muhammadiyah, terlihat ketika mereka memulai dan mengakhiri pidato. Muhammadiyah dulu dan sekarang. Melihat perkembangan yang terjadi sekarang ini, saya seringkali juga ragu bahwa Muhammadiyah itu benar-benar pernah dekat dengan tradisi Jawa. Namun demikian, kita akan menjawab persoalan ini dengan beberapa pertanyaan. Pertama, elemen apa saja yang disebut sebagai budaya Jawa? Kita bisa membaca Kucajarin, Grad, Clifford, Grid, atau yang lain. Intinya, yang disebut budaya Jawa selalu melibatkan inner dan outer culture. Dan dalam konteks outer culture, seperti tertulis dalam buku ini, Muhammadiyah sangat dekat dengan kejawaan. Pertanyaan kedua, bagaimana dialektika Muhammadiyah dengan budaya Jawa? Apa yang ditulis dalam buku ini adalah mencoba melihat itu. Ada inner culture yang ditolak dan ada outer culture yang diterima. Penolakan terhadap sebagian dari inner culture Jawa itu tidak hanya dilakukan oleh Muhammadiyah, tapi juga oleh Kartini dan Budi Utomo. Prinsip Muhammadiyah dalam menerima dan menolaknya adalah dengan dasar tauhid yang diyakininya. Muhammadiyah mencoba menggabungkan antara modernisasi yang banyak dimaknai sebagai rasionalisasi dan purifikasi. Ketiga, kapan gerakan purifikasi itu muncul? Seperti tertulis di buku ini, banyak terjadi pasca Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan majelis tarjih dan pengaruh Padang menjadi beberapa faktor yang berpengaruh. Adanya semangat purifikasi itu dalam perjalanannya tidak mengganti gerakan utama yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pilar dari gerakan Muhammadiyah yang dibangun oleh Dahlan bisa diringkaskan dalam 4 kata feeding, schooling, healing, dan preaching. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.